wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al-ayah. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian serta anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena Allah hari ini, sebelumnya dan sebelumnya lagi, dan semoga di masa-masa yang akan datang selalu memberi kita kesehatan, badan yang sehat, jiwa yang sehat. Ini biasa ibu-ibu sing seneng yang terakhir, kantong yang sehat. Amin ya Bu ya. Kantongnya sehat, awake gak sehat ya matang-matang tok gak iso lapo-lapo. Jadi semua semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaji yang seneng-seneng saja. Tapi kan dagel. Oleh dagel kalah Sri Mulat saya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin panitia sudah mengedarkan kertas, bukan mengedarkan jajan, mengedarkan kertas. Untuk yang hadir baru ini, minggu lalu saya sudah memberikan pengantar apa itu hikam, siapa itu Syekh atau Ilah As-Sakandari, apa itu tasawuf. Hari ini kita mulai ngaji isinya. Ada beberapa ulama yang ngomong hikmah pertama, ada yang ngomong makalah pertama. Kalau yang pernah ngaji Nasaihul Ibad pasti familiar dengan istilah makalah. Kalau makalah itu dalam bahasa Indonesia disebut makalah. Jadi makalah itu bahasa Arab, makalah. Cuman blesetnya ada. Kalau makalah itu apa yang diucapkan. Tapi karena jadi bahasa Indonesia, makalah menjadi apa yang dituliskan. Kudune makutiba. Makutiba. Oke, kita boleh. Kalau pakai istilah anak muda, hikmah itu aforisme. Oke, aforisme. Aforisme. Jadi kata-kata mutiara yang itu singkat tapi maknanya dalam. Bahkan ada yang luar biasa menghargai kitab hikam ini. Seandainya, ini seandainya ya, jangan sampai salah kutip nanti. Seandainya boleh membaca selain Al-Quran dalam sholat, maka yang dibaca adalah hikam. Itu ada ulama yang sampai ngomong gitu. Karena apa? Kalau kita lihat baca hikam, itu yang ada sekitar 660-an, itu kata-katanya memang indah. Makanya disebut oleh para ahli barat, itu aforisme. Jadi untaian kata-kata indah mutiara, tapi maknanya dalam. Kalau hadis itu disebut jawami'ul kalam. Cuman karena bukan hadis, bukan Nabi yang ngomong, maka disebut aforisme atau hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa minta satu saya? Supaya saya nggak salah kutip. Hikmah al-ula min alamatil iktimad, sebagian tanda-tanda bergantung. Jadi nanti kalau saya tertarik membahasnya dari sisi nahwu sorof, maka saya akan bahas dari sisi nahwu sorof. Kalau ada yang pernah mondok saya salah, tolong diingatkan, karena kadang-kadang juga lupa saya. Jenom tapi kadang-kadang kalah sama yang sudah 60-an. Ini lagi-lagi bahasa Indonesia itu menyerap dari bahasa Arab banyak sekali. Alamat itu bahasa Indonesia tapi ngambilnya dari bahasa Arab. Alamatun itu mufradnya, jamaknya alamatun. Yang belajar
nahwu ini disebut jamak taksir. Jamak itu kan ada 3, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, sama jamak taksir. Kalau muslimuna itu jamak mudzakkar salim, kalimat plural, kalimat jamak untuk laki-laki, tapi bentuknya itu mirip dengan kalimat tunggalnya. Muslimun, muslimani, muslimuna. Itu namanya jamak mudzakkar salim. Salim itu sehat. Jadi yang namanya salim itu selamat atau sehat. Karena apa? Bentuknya tidak berubah jauh dari bentuk kalimat tunggalnya. Ada juga jamak muannas salim. Jamak itu banyak, muannas itu wedok, salim bentuknya tidak jauh berbeda dengan kalimat tunggalnya. Seperti apa? Mukminatun, mukminatani, mukminatun. Itu. Nah, kalau alamatun ini adalah jamak taksir. Jamak yang bentuk jamaknya beda dengan bentuk mufradnya. Bentuk mufradnya apa? Alamatun. Alamatani, alamatun. Jadi nanti biar kita tambah pengetahuan soal ilmu nahwu. Jadi kalau di pondok-pondok cara menerjemahkannya min alamatil i'timad, dari tanda-tanda bergantung, alal amali atas perbuatan, apa? Nuqsanur rojai, berkurangnya pengharapan, inda wujudiz zalali, saat adanya kesalahan atau saat terjadi kegelinciran. Kalau terjemahan bebasnya gini, sebagian tanda-tanda seseorang itu bergantung pada amalnya adalah berkurangnya harapannya ketika terjadi kesalahan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam hikmah itu ada 4 hal yang bisa kita bahas. Yang pertama, iktimad. Apa itu iktimad? Bergantung. Orang hidup itu pasti ingin bergantung pada sesuatu. Jenengan anak bergantung pada orang tuanya. Orang tua bergantung pada pekerjaannya. Murid bergantung pada gurunya. Guru bergantung pada kepala sekolahnya. Apalagi seorang pekerja bergantung pada bosnya. Seperti itu. Jadi setiap orang itu pasti ada yang digantungkan. Yang kedua, al-amal. Al-amal itu apa? Ya gerak kita ini. Karena apa? Setiap orang pasti bergerak. Nggak mungkin orang itu diam saja. Diam pun orang itu kadang-kadang masih berpikir. Kadang-kadang tidur aja mimpi. Kadang-kadang tidur saja mimpi. Ada orang yang tidur itu jalan-jalan. Ada ya? Itu tidur, apalagi melek seperti ini. Ketokane awake meneng, tapi pikirannya bisa kemana-mana. Itu namanya amal. Yang kedua apa? Yang ketiga, ar-roja, berharap. Orang hidup itu pasti punya harapan. Sekarang SD, nanti berharap bisa masuk SMP yang baik. SMP berharap bisa masuk SMA. SMA berharap bisa kuliah. Kuliah berharap bisa dapat pekerjaan. Setelah bekerja berharap bisa menikah. Menikah berharap punya rumah. Ya gitu, orang hidup itu. Harapan-harapan. Yang terakhir, zalal. Zalal itu apa? Uang urip itu pasti pernah salah, pernah melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau kegagalan. Gak ada ceritanya orang itu sukses mulai lahir sampai mati. Gak ada. Gak ada. Pasti kadang-kadang usaha gagal. Investasi bodong. Ngajar muridnya gak ngerti-ngerti.
Ngaji ngene iki engko sesuk ditakoni wis lali. Wis biasa. Karena menungso itu kata ilmu mantek mahallul khata' wan nisyan. Isine iku lali karo salah. Dadi nek wong salah, jare wong Jawa mending mati daripada salah. Kadang-kadang ditakoni ngene, "Lah kok gak dikerjakno?" Lali. Wis angel wisan. Wis angel nek ngono. Piye carane? Di Islam saja kadang-kadang lupa itu dibolehkan. Jenengan poso, lali ngombe. Kata Allah apa? Sedekah. Kata Nabi kan gitu. Jadi orang hidup itu pasti mengalami 4 hal itu. Apa? Punya sesuatu yang digantungkan. Punya harapan. Pasti punya pergerakan. Tapi ingat, kadang-kadang juga salah, kadang-kadang juga gagal. Makanya kata Allah gini, Allah menyampaikan dalam surat Al-Ikhlas, Allahus somad. Nek lapo-lapo gantunganmu ojo nak dindi. Eling Allahus somad. Karena apa? Allah itu maha segalanya. Sampean gantung nonang sepeda motor mogok, kasih itu udah. Lapo gak ngaji, sepeda motor rusak. Kasih itu ngaji. Mergo apa? Sing digantungno sepeda motor. Lapo gak ngaji? Koncone gak budal. Mergo apa? Sing digantungi konco. Lapo kok gak sekolah? Gak ada duit. Berarti gantungannya pada uang. Lapo kok gak apa meneh? Karena pasar apane sing dituku. Mergo apa? Gantungannya adalah pada materi. Jadi itu. Terus yang kedua, amal. Setiap orang itu pasti gerak. Lah gerak kita itu siapa yang menggerakkan? Siapa yang menggerakkan? Selalu kita bilang la haula wala quwata illa billah. Kita bisa sholat itu gara-gara Allah. Gara-gara Allah. Nek sampean dikei mati dina itu. Cek sempat sholat enggak? Loh, apa yang nggak bisa kita beli? Yang nggak bisa kita beli itu apa? Nyawa. Sampean ku DKI nyawa be Gusti Allah, gratis, gak dibayar. Dan ini yang tidak ada tokonya. Tidak ada tokonya. Sampean misal tidak punya meripat, misalnya ya, bisa donor mata. Gak punya ginjal, bisa donor ginjal. Gak punya jantung, iya Pak, koyo apa ya? Starter apa? Iron Man. Jantungnya diganti sama alat itu. Tapi memang benar, Bu. Jadi kan kalau lihat di ICU, itu kan semuanya bisa diganti sama mesin. Semuanya. Semuanya. Makanya dulu ketika mertua saya di mana di ICU para menjangan 7 hari, itu saya dibilangin sama dokter, Pak, ini ibu jenengan, semua organ dalamnya sudah digantikan dengan mesin. Ini kalau mesin diambil, gak diisi kerso, Pak ya. Beberapa jam kemudian pasti meninggal. Pasti meninggal. Lah kalau nyawa digantikan dengan apa? Nyawa. Tidak ada. Makanya kalau kita bisa melakukan apapun, itu karena Allah yang mengizinkan jenengan melakukan hal tersebut. La haula wala quwata illa billah. Nah sekarang soal harapan. Jenengan itu punya Tuhan yang maha segalanya. Ya paling sugih, wis gak ono sing luwih sugih maneh. Paling pinter, wis gak ono sing luwih pinter maneh. Paling mengatur, gak ono sing luwih mengatur maneh. Makanya nek jenengan diatur mbek Gusti Allah aja apa? Aja sak karepe dhewe. Allah itu paling kaya. Lah kok sik kober-kobere njaluk nang gunung. Njaluk nang apa maneh? Nah, saya kemarin diceritai sama teman sini. Pak Tomo kan dari Lamongan ya, nggih Pak Nopo. Ada yang jual soto di sini. Takut menyinggung saya. Saya diberitahu gini, Pak.
ojo kira sing dodolan soto iku nek tuku irus gak nganggo urusan sing ngono-ngono ku. Loh iya toh, Pak? Loh saya ini biasa yang nganter mereka-mereka itu. Lah gimana caranya, Pak? Kalau mau jualan soto, ojo lawaran, gak gawe apa-apa. Lah kok gitu, Pak? Nanti gak payu. Jadi akhirnya gimana? Yongko iruse, loh bukan yang lain, Pak. Irus tok jadi ini. Apa iruse harus beli di sini. Itu ada tingkatannya, Pak. Kalau sampean tuku mobil ngono. Yang paling dhuwur apa? Ultimate. Sing seri paling bawah apa? Seri G, seri E, seri apa? Irus itu kayak gitu, Pak. Misalkan paling mahal 100 juta. Itu nanti bertahan 2 tahun. Nanti kalau sudah 2 tahun harus top up. Harus datang lagi ke orang itu. Di top up katanya. Nah itu. Saya kadang, ya itu. Di masyarakat kita masih banyak yang seperti itu. Padahal wis ngerti Gusti Allah itu maha kaya. Maka datanglah kepada yang maha kaya. Terus yang kedua, yang keempat. Setiap orang itu pasti gagal. Setiap orang pasti gagal pernah salah. Makanya Gusti Allah itu dalam sebuah hadis ngomong gini. Hambaku seharian penuh itu melakukan dosa. Lalu malam hari kan ngomong ini, ya Allah ampunilah dosaku. Nggak dijawab sama Allah itu gini, loh malaikat tonton hambaku, sedinoan gak ngereken aku, bengi-bengi lah kok eling aku jaluk sepuro, ya tak sepuro. Iku malam hari. Isu ngono maneh. Blakrak ngalor ngidur gak eling aku. Bengi-bengi jaluk sepuro maneh. Ya Allah, aku jaluk sepuro. Aku awan mang blakrak nak dindi. Kata Gusti Allah ya, yo malaikat, aku seneng nonton hambaku sing koyo ngene iki. Masuk blakrak oh isu-isu awan-awan, gak eling aku. Bengi-bengi seeling aku jaluk sepuro, tak sepuro. Tak sepuro. Kata Allah apa? Malam luhur gitu. Selama dia melakukan kesalahan, sak durunge nyawanya ada di kerongkongan, tak ampuni. Tapi jangan salah diartikan ya, Bu. Pak, cari Pak Tomo ngono, cari hadis ngono, ya wis aku tak blakrak. Pokoke bengil. Iya nek dikeki nyawa sean. Masalahnya kan nyawa iku awak dhewe gak dikandani kapan tekone. Pas enak-enak ngono, lah kok dicabut, ya wis buyar. Gitu ya. Jadi makanya hidup ini kita harus gembira. Makanya di awal-awal tadi saya ngomong, kita ini harus bergembira. Saya ngongkon gembira itu apa? Gusti Allah. Ada yang buka HP? Buka Quran surat Yunus 58. Quran surat Yunus 58. Kul, katakan, viralkan, sampaikan, dengungkan, buzzerkan. Cari wong saiki ngono ya. Kul itu artinya katakan. Lah kan jare wong saiki ya ora cukup katakan, Pak. Viralkan. Nah, viralkan. Apa yang perlu diviralkan? Bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Karena fadilahku, karena rahmatku, maka kita semua itu harus bergembira. Bayangkan, Pak. Kita hidup lahir ke dunia gak pesen, gak jaluk, tapi dikei nyawa mbek Gusti Allah. Dikei tangan. Arek cilik metu tangane sak pira, Pak? Sak kilan ya. Lah nek wis gedhe ya sak mene ae gak tambah dawa. Coba dawa terus ngono piye? Misale itu fadilah dan rahmatnya Allah. Kita dikasih tangan ketika kecil sak kilan, ketika gede, logikanya kan kudune tambah dawa terus lah. Lah kok yo mandek wae gede ya sak mene iki. Gak luwih dawa timbang sikile. Lah nek misale tangane iku luwih dawa timbang sikile, apa gak bingung sampean nyilih ndele kemeja ngono piye? Kita dikasih rambut iki nek dimbarno dawa, Bu. Gak dipotong. Tapi nek idep bulu mata kok ya ora iso dawa. Masih ora tau sampean potong.
Misale mbek Gusti Allah iku hukume sunatullahe idepe sampean mbek alise sampean dikei sunatullah padha mbek rambut ngono iki. Melek nih gak bisa sampean. Ah itu namanya bifadlillahi wa birahmatihi. Fabidzalika fal yafrahu. Semua yang diberikan oleh Allah itu diukur oleh Gusti Allah. Gak sembarangan. Makanya kata Gusti Allah, dengan hal yang demikian itu fal yafrahu. Bergembiralah. Gak perlu sampean ngenteni duit akeh terus lagi gembira, itu gak perlu. Nek kayak duit akeh malah bingung sampean. Sampean paling akeh tau nyekel duit piro? Paling akeh 100 juta di tangan pernah? Saya itu misalnya dikasih duit 1 triliun ya bingung, Bu. Angan-angane iso gak karo-karoan. Sing nang Turki, sing nang Mesir, sing nang iku. Ujung-ujungnya ya nang Kalimas. Makanya kata Allah, gak perlu duitmu akeh, gak perlu jabatanmu tinggi, gak perlu tanda tanganmu ngenteni payu, iling-iling ngono. Fadilah kalau rahmatku, itu wis terlalu banyak. Maka iling-ilingan itu dan bergembiralah karena kamu dikasih itu semua. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika fal yafrahu. Mangane wis pokoke seneng tok. Aja sedih-sedih. Masalah apa sing gare sedih? Kira-kira lho. Kira-kira. Sak nemen-nemene urip wis sidak 3, sidak 5 ya wis ra mikir urip maneh kan. Itu loh yang diinginkan oleh Allah. Yang diinginkan oleh Allah itu. Makanya kita itu punya Allah. Punya Allah yang maha baik. Maka jangan sering mengeluh. Jangan sering mengeluh. Nek mengeluh sampai protes nih Gusti Allah. Ya Allah, konco-koncoku wis numpak mobil aku cek mlaku. Oh, ibu-ibu. Bapak-bapak nggak pernah. Jangan sampai ngeluh. Karena apa? Ngeluh itu dadine membuat iman kita menjadi bermasalah. Berarti kita tidak ridho dengan apa yang Allah putuskan. Maka bersyukurlah dengan apapun yang diberikan oleh Allah. Menurut kita jelek, menurut kita tidak nyaman, menurut kita tidak bagus, asa bisa jadi kata Allah. Yang tidak kamu sukai itu baik bagimu. Asa yang kamu sukai bisa jadi baik untukmu. Karena apa? Itu membutuhkan basiroh. Kata ilmu tasawuf itu basiroh. Kalau kita pengen basiroh, kalau mata ini Bu, itu sekedar melihat saja. Tapi kalau basiroh itu apa? Kalau orang-orang weruh sak durunge minarah itu apa? Melihat apa yang ada di balik itu. Nah, itu namanya basiroh. Melihat apa yang ada di balik itu. Jadi ketika kita ditimpa sesuatu, kita nggak langsung ngomong, ya Allah, aku kok kena musibah ini ya. Nah, hikmah. Jadi dengan basiroh kita bisa mengetahui apa sebetulnya yang Allah inginkan dengan ini. Karena Allah selalu memberikan rahasia di balik semua peristiwa pasti ada. Pasti ada yang disampaikan oleh Allah melalui itu. Makanya kalau apapun yang kita lakukan kok misalkan gagal, jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Makanya kita akan ngaji itu secara tauhid. Makanya kalau ada yang ngomong ngaji hikam itu ngaji yang blakrak nanti enggak. Nanti saya coba akan ngajinya dari sisi fenomena sekarang, tauhidnya seperti apa, terus apa yang bisa kita dapatkan dari situ. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kembali kepada hikmah yang pertama. Jangan mengandalkan amal perbuatan untuk memperoleh surganya Allah. Karena apa? Karena kita masuk surga itu tidak semata-mata karena amal perbuatan kita, tapi karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hadisnya.
Hadis riwayat Muslim nomor 2817. La yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Sama jenengan buka nggih di Google. Surat An-Nahl 32. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Dua redaksi ini mau kita bandingkan. Tadi Allah ngomong apa? Masuklah kamu ke dalam surga dengan amal yang sudah kamu kerjakan. Tapi di hadis Nabi ngomong gini, la yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Amalmu iku gak iso mlebokno awakmu ke surga. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau An-Nahl ayat 32 itu ada harfu ba sababiyah. Ada bima. Dalam ilmu nahwu, ba sababiyah itu ba sebab. Sebab. Artinya apa? Amal kita itu menjadi penyebab kita masuk surga, bukan pengganti surga. Ini ya, tolong dibedakan. Kita masuk surga disebabkan amal. Bukan amal kita itu nilainya sama dengan surga. Tahu bedanya Bapak Ibu ya? Tahu bedanya. Misalnya gini, jenengan sholat, jungkar-jungkir 60 tahun. Nek ditimbang dengan surga, gak ada apa-apa nih. Bahkan ada sebuah hadis ngomong gini, seandainya semua amalan perbuatan manusia itu dimasukkan dalam satu kotak, terus rezeki Allah itu dalam kotak yang lain, ditimbang, amal perbuatan kita belum sebanding. Itu baru dengan rezeki loh. Belum dengan surga. Lah, ini kok ono sing ngomong ngene. Aku wis sholat, aku wis poso, aku wis zakat, aku wis haji, aku wis umroh ben tahun. Pasti masuk surga. Goro-goro amal. Iku berarti menyombongkan amalnya. Bahwa amalnya lah satu-satunya yang menyebabkan dia masuk surga. Tapi jangan salah diartikan. Memang amalan kita tidak menyebabkan kita masuk surga. Tapi nek gak beramal ya Gusti Allah gak sayang panjenengan. Tahu bedanya nggih? Kita melakukan amal itu menyebabkan Allah sayang ke kita. Karena Allah sayang ke kita, akhirnya kita masuk surga. Bukan ujuk-ujuk karena pahala sholat kita masuk surga. Tapi harus melalui rahmatnya Gusti Allah. Makanya ojo sombong kalau sudah melakukan amal perbuatan. Karena apa? Menurut Allah, amal perbuatan kita itu dibandingkan nikmatnya Allah, itu gak ono apa-apa nih. Jadi dengan sholat pirang menit. Sholat 3 menit, 5 menit, ping 5, selawe. Sampai kei nyawa sehari semalam berapa? Nah, teko ikut tok wis gak ono bandingannya wis. Kita dikasih nyawa 24 jam. Yang untuk beribadah gak sampai 1 jam. Makanya kata hadis Nabi itu, amal kita nih ditimbang dengan rezekinya Allah, dengan karunia-Nya Allah, itu belum sebanding. Makanya jangan menyombongkan amal kita. Amal kita itu kita gunakan untuk memohon rahmat dan kasih sayangnya Allah. Dengan rahmat itu Allah akan memasukkan kita ke surga. Beda kan Bu? Sing sito amal nyel gak melibatkan Allah. Sing sito dengan amal ini kita memohon rahmatnya Allah. Dengan rahmat itu kita terus dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu Bu ya. Jadi kalau nanti baca hadis tidak akan memasukkan amalmu tidak akan bisa memasukkan kamu ke surga. Itu benar. Karena hanya amalmu tok tidak melalui kasih sayangnya Allah. Padahal Allah ngomong di Quran,
udkhulul jannata, masuklah kamu ke surga, bima ba iling harfu ba itu sabab. Jadi kalau ada baknya dan rata-rata yang kaitannya dengan surga dan amalan itu pasti diawali dengan harfu ba sababiyah. Jadi amal itu menjadi sebab, bukan pengganti sebanding dengan surga. Makanya ketika kita beramal, ojo sombong. Karena belum apa-apanya dibandingkan nikmatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini kadang kita itu kalau ngaji-ngaji seperti ini jadi gini. Ya Allah, makanya siapa? Rubi'ah Al-Adawiyah itu ketika bersenandung itu kan ngomongnya, ya Allah, aku ibadah itu pokok ibadah nang jenengan. Wis gak kepengin surga, yo gak kepengin gak mlebu neraka. Wis pokoknya aku ibadah nang jenengan. Wis terserah jenengan. Itu kan indah sekali. Karena apa? Ya memang ibadah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di pertemuan sebelumnya, ya Pak Tomo, kan di hadis ada itu. Kita beramal sekian, dapat sekian. Ya memang ada hadisnya. Itu kan apa ya? Ya kita mau di level mana? Makanya ketika saya jelaskan di bulan lalu, itu kan ada level pertama, orang yang ibadah kepada Allah, transaksi dunia. Infak 1 juta, harapannya jadi 300 juta. Apakah boleh? Boleh, karena hadisnya, ayatnya ngomong seperti itu. Level kedua, ya Allah, aku ibadah, kepingin mlebu surga, gak mlebu neraka. Boleh? Boleh. Karena apa? Karena memang ada ayatnya, ada hadisnya. Lah, sekarang level yang ketiga. Di hadis yang saya sebutkan tadi, hadis riwayat Muslim. La yadkhula ahadakumul jannata amaluhu. Kata sahabat apa? Jenengan nggih ngoten, Bi? Iya, aku gak ngarep mlebu surga karena amalku. Sing garane aku mlebu surga itu karena rahmatnya Gusti Allah. Makanya sekarang kita mau level yang mana? Level yang transaksi dunia, level yang transaksi surga neraka, atau level yang ingin rahmati Gusti Allah. Ada kiai itu yang ngomong gini Pak, ketika ngaji. Ada orang jualan itu kan kadang-kadang beli karena rasanya enak, harganya menarik, cocok dengan kita. Ada jualan itu yang dibeli karena kita kasihan, karena rahmat kita. Contohnya apa? Dulu ketika saya kos daerah Jojoran, itu di pojokan Jalan Karamenjangan, itu ada orang tua jualan tahu tek, tua 80-90. Saya tanya ke teman-teman saya yang beli, sampean tuku noko ini goro-goro enak tak? Biasa Pak Tom. Regane ya padha mbek liyane. Lha apa sampean tuku? Mergo aku kok nonton sakno mbek wong iki. Mbek Gusti Allah kadang-kadang kita pengen seperti itu loh. Gusti Allah mbek kita itu. Oh gak transaksi mergo enak, mergo harga, mergo iki. Allah itu kita itu ingin agar Allah melihat kita itu kayak kita melihat orang itu. Pengennya kita. Makanya kadang-kadang gini, kita itu kalah dengan orang-orang yang tauhidnya kenceng banget. Di daerah saya, itu orang itu jual rujak, itu mulai umur 20 sampai umur 50. Kalau orang nom kayak saya ini ya, jualan rujak 5 tahun sepi, gak mundak-mundak rezekinya, wis ganti pasti. Wis ganti. Tapi kadang ada orang yang istiqomah. Saya tanya, dapat berapa Bu? 10.000 sehari. Lah kok isek dodolan iki? Gusti Allah mboten sari. Gusti Allah mboten sari. Ya iso mangan ya aku Mas. Lah kadang-kadang kita itu kan kalah tauhidnya dengan orang-orang seperti itu. Allah itu Ar-Razzaq. Saya kemarin baru survei. Kan saya mengelola sebuah yayasan gitu ya. Tiap tahun kita survei anak-anak baru. Tahun ini sekitar 70-an lah anak baru. Nah, masuk dari rumah ke rumah. Saya tanyain. Kadang itu saya nggak tega moto. Karena apa? Nanti jadi menjual kemiskinan. Jadi nggak pernah saya foto. Nggak pernah saya buat status itu nggak pernah. Padahal kalau saya foto, saya upload gitu pasti rame. Saya tanya, yogane pinten Bu? 6 Pak Tom.
Jenengan jualan apa? Cireng. Hasilnya berapa? 15.000. Lah anak yang pertama di mana? Sekarang sudah SMK kelas 3. Di mana? Barunawati. Padahal jenengan tahu, Barunawati SPP-nya berapa? Hampir 500 600-an. Dari mana, Bu? Boten semerap. Pokoknya kulo niku nek wae bayar sekolah. Wis aku tekad gak jaluk keringanan. Aku tekad gak jaluk keringanan. Terus saya kadang tersental nih. Ya Allah, aku bayar SPP 200, saya kok kadang-kadang sambat. Jadi kadang-kadang ya itu mang loh. Makanya sengaja tadi saya baca baca di rakaat pertama itu ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah iku gak turu, Allah gak ngantuk. Lapa kok ana turu mek gak ngantuk? Sampeyan nate dadi satpam? Satpam iku nek ngantuk, nek ana sing liyer ngono, sampeyan mboten semrap to? Nah, bandingkan kalau misalkan Gusti Allah itu ngantuk. Jangan dipotong ya. Gusti Allah ngantuk. Enggak. Makanya di ayat kursi itu sinatun wala naum. Allah gak ngantuk ya gak turu. Nek gak turu mungkin bisa jadi kita gak tidur bisa. Tapi nek gak ngantuk bisa kita. Dan Allah mengatur dunia ini tanpa rasa kantuk sedetik pun. Artinya apa? Waspada. Ono hambaku ngene Allah semerap. Ono hambaku ngene Allah semerap. Ngantuk ora aja meneh turu. Aja meneh turu. Makanya kalau kita baca ayat kursi, makanya ayat kursi itu aja gebedeni setan loh. Ayat kursi itu mulai pertama sampai terakhir itu sanjungan kita kepada Gusti Allah. Sanjungan kita kepada Gusti Allah. Makanya kalau kapan-kapan kita ngaji Nasoihul Ibad, orang itu kalau makomnya itu sudah luar biasa ke Gusti Allah, iku isine muji tok sampai lali jaluk. Nek awan dhewe jaluk tok lali muji. Lagi ngomong ya Hayyu ya Qayyum ya Fattahu ya Rajab. Ya Allah, waya mbares PP ya Allah. Mujine iku mesak kalimat. Mari jual wis sing wah keh. Nah, itu makom kita, saya juga. Tapi nggak apa-apa, ini kan bagian dari kita ngaji bersama agar apa? Agar kita diingatkan hal-hal yang seperti itu. Nek aku ya senengnya dijalui. Tapi untuk makom-makom yang ihsan, makanya Nabi itu kan ngomong Islam, iman, ihsan. Makom ihsan itu makom sing wis Allah pasti ngerti kebutuhanku. Aku gak perlu jaluk, Allah wis ngerti. Makanya isinya muji tok. Ayat kursi mulai awal sampai akhir itu muji Gusti Allah. Tok. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum lahu ma fis sama. Sampai wala ya'udu hiduma wa wal aliyul azim. Itu pujian semua. Kalau kita baca terjemahnya, itu pujian semua. Dan Allah itu senang kalau kita memujinya. Allah itu sangat suka. Makanya Allah salah satu sifatnya syakur. Tahu Pak, syakur itu dalam ilmu balaghah itu nek misalnya jenengan ngasih saya satu mangkok, saya balik sak mangkok, itu sekedar berterima kasih. Tapi Allah itu syakur, sangat berterima kasih. Jenengan infak 100 dikasih 7.000. Itu syakur. Jenengan wani ngono? Wani? Ada orang ngasih jenengan sak mangkok wayahe duwe gawe. Mari ngono sisuke sampean balik no 700 mangkok. Gak level kita, Pak. Level kita itu mikir sak mangkok yang balik sak mangkok. Itu sekedar berterima kasih, tapi Allah itu syakur, sangat berterima kasih. Sangat berterima kasih. Makanya amalan-amalan kita yang kita lakukan itu tujukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, makanya Pak, sebetulnya amalan kita itu nggak sebanding dengan surga. Makanya jangan merasa sombong dengan amalan kita. Wis dikongkon salat. Tujuannya apa? Ya pokoknya salat Allah, aku dikongkon salat ya salat. Dikongkon poso. Wis gak transaksi apa-apa mbek Gusti Allah. Gak transaksi apapun Gusti Allah. Makanya
kita perlu merenungkan apa yang disampaikan oleh Rubiah al-Adawiyah. Saya baca teksnya, Pak ya. Ya Allah, sesungguhnya saya tidak menyembahmu karena mengharap surgamu atau takut kepada nerakamu, akan tetapi karena aku tahu engkau Tuhan yang berhak disembah, maka aku menyembahmu. Titik. Itu yang disampaikan oleh Rubiah al-Adawiyah. Masih ada berapa menit lagi? Oke. Sekarang ini untuk kepentingan kita sehari-hari. Kepentingan kita sehari-hari. Bapak Ibu, setinggi apapun keinginan dan usaha kita, jangan sampai ada yang ngomong yakin sukses, yakin bisa, yakin berhasil. Jangan sampai ada. Karena apa? Karena itu bentuk kesombongan. Karena itu bentuk sombongan. Wis, anakku wis tak sekolah nonang Mudipak. Yakin mlebu ITS. Itu bentuk kesombongan. Bentuk kesombongan. Karena apa? Tidak melibatkan Allah. Allah no gelendi terusan. Itu yang diingatkan di sini. Aku tak kuliah nang ITS. Yakin aku engkau oleh pekerjaan yang gajine 2 digit. Itu bentuk kesombongan. Bentuk kesombongan. Karena apa? Jenengan berarti melupakan perannya Allah. Melupakan perannya Allah. Karena ketika Allah sudah dilupakan, bahaya. Karena apa? Kalau yang jenengan idam-idamkan, itu ternyata tidak kesampaian. Apa yang akan jenengan lakukan? Mengeluh kecewa. Yang jenengan waduli, jenengan apa? Mengeluh itu apa? Sambati. Ya Allah, aku wis koyo ngene kok cek gagal. Ya Allah, usahaku wis maksimal, aku wis entek duit akeh, aku cek koyo ngene. Makanya yang akan terkontaminasi itu adalah iman kita. Karena apa? Wilayah kita itu proses, usaha. Hasil itu wilayahnya Allah. Jangan menganggap bahwa kita kalau sudah berusaha, hasilnya pasti sesuai keinginan kita. Karena proses manusia itu hanya diproses saja, usaha. Hasil urusan Gusti Allah. Jangan kamu ingin mengontrol hasilnya juga. Soalnya apa? Kalau kita ingin mengontrol hasilnya, dan itu urusannya Gusti Allah, berarti sampean ambil perannya Gusti Allah. Kita itu tugasnya hanya ikhtiar semaksimal mungkin, setelah itu tawakal. Titik. Soal hasil, urusannya Gusti Allah. Karena Allah itu kan punya 2 hal. Punya qadha, punya qadar. Qadha itu sunatullah. Sampean belajar ujian iso. Ya kan? Itu qadha. Sampean berobat, insya Allah waras. Tapi kalau qadar, itu adalah hasil akhirnya. Dan itu urusannya Gusti Allah. Sampean berobat nang dokter biaye, itu ikhtiar maksimal jenengan dan itu harus. Soal sembuh, itu urusannya Gusti Allah. Makanya jangan mengeluh, nek wis berobat kemana-mana gak waras, berarti Allah belum mengizinkan waras. Tapi jenengan tetap wajib berobat. Paham ya? Tugas kita, sholat, poso, zakat, puasa, haji, membantu sesama, dan lain sebagainya. Tapi ojo, ya Allah, kira-kira aku mau bersurga apa enggak? Itu urusannya Gusti Allah. Urusannya Gusti Allah. Makanya manusia itu banyak kelemahan dan kekurangan. Makanya ketika ada kegagalan, jangan mengeluh. Karena hasil itu urusannya Gusti Allah. Urusan kita adalah prosesnya, ikhtiarnya. Jangan terus ini, cari Pak Tomo urusannya Gusti Allah, segala lapo-lapo. Itu berarti jenengan
tidak mengikuti kodoknya Allah, karena Allah itu punya sunnatullah. Jenengan nih sekolah, ya iso moco. Jenengan nih belajar, ya iso dadi pinter. Itu kodok. Tapi kodar, ya kayak gimana? Jenengan berobat nang dokter A, dokter B, dokter C, dokter D, itu adalah ikhtiar jenengan. Tapi sembuh, itu adalah takdirnya Allah. Takdirnya Allah. Makanya lakukan semaksimal mungkin. Lalu tawakal. Lalu tawakal. Ojo ngurusi soal hasil. Saya itu saya 6 dulu Bu ya. Teman-teman saya itu kuliah pertama Bu, semester 1, nilainya 3,5. Saya itu masih 2,5. Ya Allah, salahku itu apa? Nah, kadang-kadang jenenge arek 6 ya. Belajar perasaku ya podo mbek arek-arek. Pinter ya gak kacek lah. Gak kacek. Arek-arek 3,5, saya kok masih 2,5. Itu 2 semester kok ingin Bu. Belum itu 3. Semester pertama 2,5, semester kedua 2,9. Kapan telune iki? Ya itu mah loh. Kadang-kadang kita diingatkan hal-hal seperti itu. Jangan mengandalkan amalmu. Kan kembali ke kita. Min alamatil i'timad alal amal nuksonur roja inda wujudis zalan. Kalau kita terlalu mengandalkan amal, maka akan putus asa saat amalan kita itu nggak sesuai hasilnya. 25, 29, kecewa. Dan itu normal manusia. Tapi diingatkan selalu kan, rojak kita itu kepada Allah. Kita lupa perannya Gusti Allah. Kita sudah ikhtiar, kita sudah berusaha maksimal, terakhir adalah tawakal. Manusia itu kuasanya ada di proses. Soal hasil itu kuasanya Gusti Allah. Jangan sampai ngambil porsi ini Gusti Allah, berat nanti. Karena apa? Karena kalau jenengan itu memastikan hasil, repot. Sampai akan sering kecewa. Misal ya, ngadano ngaji kayak gini. Tugasnya sampean apa? Menyiapkan prosesnya semaksimal mungkin. Dene gak ono sing teko, itu urusan Gusti Allah wis. Teko akeh alhamdulillah. Gak teko, ya takdire Gusti Allah. Nek sampean melu-melu ngurusi hasil, sesuk wis gak ngaji maneh nek teko loro tok. Ya kan? Karena apa? Karena kita itu ada di proses kepingin mempengaruhi hasil, pengen ngatur-ngatur hasil. Sama seperti bekerja. Ya Allah, aku itu ya lulusan ITS loh, podo mek koncoku. Koncoku saiki omahe wis Royal Resident. Lah aku kok isih juwingan. Isih sepeda motoran. Aku iki kurangnya apa Gusti Allah? Itu apa? Itu artinya apa? Kita itu terlalu menggantungkan pada amal, pada usaha. Lupa bahwa hasil itu urusannya Gusti Allah. Makanya hikmah ini itu sekaligus motivasi, sekaligus mengingatkan kita. Jika kita terlalu jauh ngurusi hasil, ingat, hasil itu urusannya Gusti Allah. Urusanmu adalah di proses. Sholatlah yang benar, ibadah yang benar, surga neraka urusan Gusti Allah, sampean gak usah mikir. Apalagi urusan sing angel iku. Sing penting kita donga, ya Allah, aku wis ibadah jenengan, jenengan iku Tuhan kula, jenengan iku Tuhan yang patut jenengan kula sembah. Ya saiki aku nyembah jenengan, bismillahirrahmanirrahim. Pak Tomo, aku ya juga kepengin dong, kepengin jaluk sugih, kepengin jaluk umroh ya. Ya monggo, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ud'uni astajib lakum. Allah itu seneng dijalui. Tapi yo ojo sering-sering jaluk lali. Salat mek dhuwur tok jaluke akeh. Jenengan yang misalnya dadi bos ngono Bu ya. Karyawan telatan terus tapi kowe gajian jaluk, ayo kan ringung. Jadi kesimpulannya apa? Kita sebagai manusia jangan sombong dengan amal. Dengan amal. Karena apa? Kita bisa melakukan amal itu juga karena Gusti Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita bisa gerak, kita bisa sholat, kita bisa poso, kita bisa umroh. Itu semua karena kuasanya Gusti
Allah. Itu satu. Yang kedua, kuasa manusia itu hanya diproses. Bekerja dengan baik, memperlakukan anak, suami, istri dengan baik, murid dengan baik, jamaah dengan baik. Hasil itu kuasanya Allah. Sampai sudah ngerti musola, buat dino, sudah menyiapkan AC ini ono papat, ono limo, tapi jamaah itu titik. Usaha yang baik. Dene hasil itu urusan Gusti Allah. Kalau tetap nggak ada yang datang, itu urusan Gusti Allah. Karena apa? Kalau jenengan sudah melangkahkan kaki ke ngurusi urusan Gusti Allah, kesel sampean. Makanya nanti di hikmah ketiga itu ada arif nafsaka minat takdir. Istirahatkan diri kita ini untuk ngurusi yang urusan Gusti Allah. Karena apa? Capek. Yes, manusia ini usaha saja. Yang baik, yang maksimal. Hasilnya urusannya Gusti Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di makalah yang pertama. Kalau ada yang mau disampaikan, monggo. Mungkin barangkali ada bapak itu yang mau nanya. Jadi bisa mundur sebentar. Nggak ada. Kalau ada bisa dicatat, nanti bisa dititipkan panitia. Atau nanti kalau bulan depan ketemu lagi bisa disampaikan. Oke, gitu nggih. Oke, mungkin itu ada monggo Pak Agus. Ini saya mau ada sedikit pertanyaan mengenai bahwa manusia berharap atau bergantung. Tapi di satu kitab Riyadhus Shalihin itu ada bab tidak boleh berharap. Ini kaitannya bagaimana? Kalau di Riyadhus Shalihin itu misalnya ada pembagian apa itu ya? Kita di situ tidak boleh berharap nanti aku kalau berganti kira tapi yang di sini kita berharap. Nah, itu apa perbedaannya? Koreksi kalau saya salah. Kalau di kitab Riyadhus Shalihin itu namanya toma. Jadi kalau berharap kepada manusia padahal tidak punya hak atau berharap yang berlebihan itu memang nggak boleh. Karena apa? Karena secara psikologis itu akan menurunkan marwah. Karena ngatong. Jadi diberi, kalau kita butuh kita terima, kalau enggak ya sudah, nggak usah berharap. Itu maksudnya di kitab Riyadhus Shalihin, dan itu istilahnya juga bukan roja, tapi toma. Bahasa Arabnya toma. Jadi berharap yang berlebihan kepada sesama manusia untuk diberi. Sementara untuk urusan kita dengan Gusti Allah, bahasanya bukan toma, tapi roja. Jadi berharap bahwa Allah akan memberi ini, akan menyelamatkan kami, akan memudahkan kami. Makanya doa yang nggak dilupakan oleh Nabi ketika selesai sholat, itu Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba ini supaya mudah untuk mengingatmu. Wa syukrika, dan mudah untuk bersyukur kepada jenengan. Wa husni ibadatik, dan supaya ibadah saya itu selalu berkembang naik kepada jenengan. Jadi mungkin itu istilahnya. Jadi kalau orang-orang pada ngasih jangan tomak. DKI alhamdulillah, nggak DKI ya sudah. Karena ada orang itu kadang-kadang kalau nggak dikasih demo, gerutuk. Nah itu tomak. Itu bahasa agamanya tomak, dan itu memang yang dilarang. Tapi kalau rojak kepada Allah, justru itu yang diharapkan oleh Allah. Bahwa kita itu masih punya harapan dan selalu punya harapan. Karena kalau tidak punya harapan, itu biasanya orang itu akan depresi, putus asa, dan akhirnya bunuh diri. Karena apa? Orang bunuh diri itu sudah nggak punya harapan. Nggak punya harapan. Makanya dalam ayat bunuh diri itu wala ta'asumir rohillah. Jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Karena rahmat Allah itu pasti datang.
Kalau kita merasa putus asa, maka kita akan semakin tenggelam, sehingga seolah-olah dunia ini gelap. Dunia ini gelap. Kalau gelap itu biasanya di balik kegelapan ada cahaya. Makanya jangan menikmati kegelapan, karena di balik kegelapan pasti ada cahaya. Inna ma'al usri yusro. Bukan ba'da loh, ma'a. Makanya kalau terjemahnya, sesungguhnya setelah, itu salah. Bersama yang benar itu. Karena bahasa Arabnya itu ma'a. Mim ain, ma'a, itu bersama, seiringan. Bukan ba'da. Kalau ba'da itu setelah. Jadi kan diundang kapan? Ba'da maghrib. Berarti maghrib C baru teko. Tapi kalau ma'a, berarti pas adzan maghrib sampai teko. Makanya nih gaya undangan ojo ba'da. Ba'da isya, gak jelas sih ba'da isya. Jam itu, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Seorang ba'da. Makanya kalau nerjemah inna ma'al usri yusro, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jangan sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Yo sulite wakeh. Gak mari-mari. Karena ba'da setelah. Dan itu pakai ma'a. Dan usri itu pakai alif lam. Kalau dalam ilmu alatnya itu makrifat. Kesulitannya bisa kita ketahui. Kesulitannya bisa kita ketahui. Tapi ketika yusro itu nggak pakai alif lam. Apa rahasianya? Berarti kemudahannya tidak kita ketahui. Tidak kita ketahui dan tidak satu, bisa lebih dari satu. Jadi kalau ngaji Quran hadis pakai ilmu alat lebih enak. Kita tahu, oh ini artinya ini. Jadi itu makrifat nakiroh kita bisa tahu. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Ada lagi? Monggo. Ya. Ya. Oke. Jadi kalau ada hadis itu menjelaskan soal astajib itu gini. Sampai ndonga A dikabulkan A. Sampai ndonga A saiki dikabulkan A tapi kapan-kapan. Sampai ndonga A diganti B langsung. Atau ndonga A dikasih B tapi ben. Jadi terus yang terakhir tetap dikasih sama Allah tapi bukan itu yang jenengan dikasih. Tapi dalam hal yang lain, tapi nanti di akhirat. Makanya jangan lelah berdoa, karena doa itu kekuatan kita. Karena doa itu kekuatan terakhir kita. Kalau kita berdoa berarti ada yang kita harapkan. Berarti kan kita percaya ada Allah, kita berharap bahwa Allah akan menolong kita, bahwa kita masih terhubung dengan Allah. Jadi makanya jangan lancing, salam pelencing. Karena dengan salam pelencing, dari Allah, gak butuh ke aku. jadi gitu. Jadi insya Allah dikabulkan, tapi cara mengabulkannya bisa jadi tidak sesuai harapan kita. Makanya nanti di hikmah yang keberapa itu ada. Jangan dikte Allah dengan caramu, dengan waktu yang kamu tentukan, karena Allah punya cara yang lain, punya waktu yang lain. Nanti kita pelajari, ada hikmah keberapa, saya lupa. Nanti itu ada di hikam ada. Ada lagi? Cukup ya? Oke, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.